Tanda iblis yang seharusnya dimiliki Kevin tiba-tiba berpindah ke tangan Elisa. Sejak saat itu, nyawa sang iblis berada di ambang kehancuran. Kevin adalah seorang iblis yang telah hidup di tengah manusia selama ratusan tahun. Suatu hari, sebuah kecelakaan yang tak terduga membuat tanda iblis miliknya berpindah ke tangan Elisa. Sejak kehilangan tanda itu, seluruh kekuatan iblis Kevin ikut lenyap. Ia tidak lagi mampu membuat perjanjian dengan manusia. Lebih buruk lagi, jika tanda tersebut tidak segera kembali, kematian perlahan akan menghampirinya. Selama lebih dari 200 tahun, Kevin belum pernah mengalami kejadian seperti ini. Ia tidak percaya kekuatannya benar-benar hilang. Untuk memastikan, ia menemui seseorang yang pernah membuat perjanjian dengannya. Namun, orang itu kini bersikap kasar dan sombong. Dahulu Kevin bisa dengan mudah mengatasinya menggunakan kekuatan iblisnya. Kini, ia hanya bisa menerima pukulan tanpa mampu melawan. Menyadari dirinya tidak berdaya, Kevin memilih melarikan diri. Sesampainya di rumah, Kevin mencari berbagai buku kuno untuk menemukan cara mengembalikan tanda iblisnya. Sayangnya, tidak ada satupun yang menjelaskan kejadian seperti ini. Karena kehabisan cara, Kevin akhirnya menemui Elisa dan menceritakan seluruh keadaan yang sedang dialaminya. Barulah Elisa menyadari ada tanda aneh yang muncul di tangannya. Ia mengira itu hanyalah tato yang dibuat saat dirinya tidak sadar, bahkan sempat berniat menghapusnya dengan laser. Mendengar hal itu, Kevin langsung panik dan segera menghentikannya. Saat Elisa mengangkat tangan untuk memukul Kevin, tiba-tiba tangannya tidak bisa digerakkan. Ternyata setiap kali Kevin memegang tangan yang memiliki tanda iblis itu, sebagian kekuatannya kembali untuk sementara. Namun kekuatan tersebut masih belum bisa ia kendalikan sepenuhnya. Di sisi lain, kepala pelayan Kevin mulai curiga bahwa tuannya benar-benar telah kehilangan seluruh kekuatannya. Untuk membuktikannya, ia sengaja menyiram Kevin dengan seember air. Anehnya, Kevin tidak memberikan reaksi apapun. Sementara itu, Elisa menemui neneknya karena merasa ada sesuatu yang selama ini disembunyikan darinya. Sang nenek hanya menatap Elisa cukup lama sebelum mengatakan bahwa tidak ada apa-apa. Namun setelah Elisa pergi, sang nenek diam-diam menemui seorang pendeta. Rasa bersalah terus menghantuinya, terutama saat mengingat kembali kecelakaan mobil yang merenggut nyawa kedua orang tua Elisa. Beberapa waktu kemudian, Kevin menghubungi Elisa dan mengajaknya bertemu pada malam hari. Malam itu, Kevin mengajaknya ke tepi sungai. Tujuannya hanya satu, mencoba mengembalikan tanda iblis yang telah berpindah. Namun, sebuah mobil yang berguncang di dekat mereka membuat Elisa salah paham. Ia mengira Kevin memiliki niat yang tidak baik. Kevin turun dari mobil, lalu meminta Elisa ikut turun. Hal itu justru membuat Elisa semakin yakin dengan prasangkanya. Sesampainya di tepi sungai, Kevin mendekati Elisa. Elisa mulai membayangkan berbagai hal yang membuatnya semakin gugup. Namun di luar dugaan, Kevin justru melompat ke dalam sungai sambil menarik Elisa ikut bersamanya. Kevin berusaha mengulang kejadian yang menyebabkan tanda iblis itu berpindah, berharap semuanya bisa kembali seperti semula. Sayangnya, apapun yang ia lakukan, tanda iblis itu tetap tidak kembali. Setelah berhasil naik ke tepi sungai, Elisa benar-benar marah. Belum lama ini ia nyaris menjadi korban serangan orang tak dikenal. Kini Kevin justru menyeretnya ke dalam sungai tanpa penjelasan. Semua tekanan yang selama ini ia pendam, akhirnya meledak. Melihat keadaan Elisa, Kevin mulai merasa bersalah. Elisa menuntut penjelasan atas semua tindakan Kevin. Kevin akhirnya mengaku bahwa ia hanya ingin memastikan dugaan yang selama ini dipikirkannya. Elisa mengatakan, setidaknya Kevin seharusnya memberitahu lebih dulu. Namun Kevin menjawab bahwa Elisa pasti tidak akan pernah setuju jika mengetahui rencananya sejak awal. Merasa sudah cukup, Elisa memilih pergi meninggalkan Kevin. Kevin hanya bisa duduk diam di dalam mobil, menyesali semua yang telah terjadi. Sementara itu, Elisa berjalan sendirian di pinggir jalan. Tiba-tiba, seorang pria yang mengendarai sepeda motor melintas di dekatnya dan melemparkan sebotol cairan ke arah Elisa. Kalau kalian suka alur cerita seperti ini, jangan lupa dukung video ini dengan tombol suka, ikuti akun ini, dan bagikan ke teman kalian agar tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Sampai jumpa di part berikutnya.